Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Nah, kakak kangen sekali sama kalian. Ya, nah adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Biar setiap pujian yang akan kami naikkan nanti boleh berkenan atas Engkau Tuhan. Dan kami pun akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama katakan Tuhan Yesus baik. Karena kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Ya. Kebaikan Tuhan, kita dimenangkan, kita menang atas kematian. Tuhan bangkit, Tuhan hidup, dan Tuhan naik ke surga. Yuk kita nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
kepada Bapa. Katakan, ku datang padamu. Ya, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Ya, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Perbuatanmu yang begitu besar, perbuatanmu yang begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena perbuatan Kau yang begitu ajaib Tuhan. Karena perbuatan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Yang kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau memenangkan hidup kami Tuhan atas kematian Tuhan. Engkau korbankan hidup-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan.
Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan. Selain kami menyembah-Mu Tuhan, selain kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau lihat kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dengarkan semua seruan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami katakan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya bersuka cita? Hari ini Kak Lucy bersuka cita sekali. Dan Kak Lucy pengen juga kalian bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita hari ini? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kok Tuhan Yesus naik ke surga kita bersuka cita? Iya dong. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita, buat adik-adik, buat mama papa. Nah, sebelum kita mau dengar firman lebih lanjut, kita mau bersuka cita dengan mendengarkan satu lagu yang luar biasa. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Oke? Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Whoa, also in me. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Whoa, also in me. In my Father's house, how many rooms? If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Yeah, yeah. In my Father's house, how many rooms? If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Yeah, yeah. My Father's house. My Father's house. Yeah. My Father's house. My Father's house. My Father's house. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Oh, also in me. Come on now. Yeah. In my Father's house, how many rooms? If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Yeah, yeah. In my Father's house, how many rooms? If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Yeah, yeah. My Father's house. 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 Yeah, yeah. In my Father's house, how many rooms? If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Yeah, yeah. My Father's house. 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 Yes, lagu tadi mengatakan
Di rumah Bapakku banyak tempat buat kakak, buat adik-adik semua. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian pernah nggak berpisah dengan orang yang kalian kasihi? Kakak pernah merasakan perpisahan dengan orang yang kakak sayangi, mama dan papa. Mama dan papa kakak sudah dipanggil Tuhan. Jarak yang sangat jauh dan tidak pernah bisa dijangkau lagi adik-adik. Rasanya gimana? Rasanya sangat sedih. Menangis. Sangat sedih. Karena tidak bisa bersama lagi. Tidak bisa melihat mereka lagi. Tapi murid-murid Tuhan Yesus berpisah dengan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga. Mereka tidak sedih adik-adik. Malah mereka bersuka cita. Mereka bergembira. Wah, kenapa mereka sampai bergembira? Karena Tuhan katakan, Tuhan pergi ke surga, Tuhan kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Tempat buat murid-muridnya dan tempat buat kita di surga. Itu suatu kebahagiaan kan adik-adik? Bahwa kita akan berada suatu saat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, kita mau sama-sama saksikan video cerita sekolah minggu berikut ini. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah mendengar cerita yang indah. Berita baik tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Sekarang Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Murid-murid yang tadinya takut dan sedih, sekarang mereka gembira. Mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Sekarang Tuhan Yesus meluangkan waktu bersama teman-temannya. Ia menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar mereka seperti dulu yang selalu Dia lakukan. Ia juga mengajak mereka makan bersama. Bahkan Tuhan Yesus mengizinkan mereka menyentuh tubuhnya, tangannya yang pernah dipaku di kayu salib. Banyak orang melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka langsung, bahwa Tuhan Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup. Setelah Tuhan Yesus tinggal beberapa waktu bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, dekat kota Betania. Lalu Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk suatu tugas penting yang harus mereka lakukan. Apa itu? Mereka harus memberitahu kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan mereka harus mengajar mereka firman Tuhan. Anak-anak, itu tugas yang Tuhan berikan juga untuk kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan selalu bersama kita. Seperti kita bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan selalu menemani kita. Kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kemudian Tuhan Yesus memberkati semua murid-muridnya. Dan kakinya mulai terangkat dari tanah. Semakin tinggi, semakin tinggi. Naik ke atas awan yang putih. Terus ke langit yang biru. Murid-murid memandang terus ke atas, melihat Tuhan Yesus naik, terangkat ke sorga. Tiba-tiba, tampaklah dua malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu terus melihat ke atas langit? Yesus sudah terangkat ke sorga. Nanti Ia akan datang kembali seperti ini." Anak-anak, Tuhan Yesus kembali ke sorga karena Ia Allah yang berasal dari sorga. Ia mempersiapkan tempat bagi kita, rumah kita di sorga, di mana Tuhan ada di sana.
Lalu murid-murid kembali ke kota Yerusalem. Mereka menantikan Roh Kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan. Waktu Roh Kudus datang, semua orang sangat bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Mereka menjadi berani mengabarkan firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama umat-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa dan kesalahan kita. Tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga, itu membuktikan bahwa Dia memang berasal dari surga. Kakak mau 4 alasan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga karena memang Dia berasal dari surga dan Dia harus kembali ke surga. Dalam Yohanes 13 ayat 3, Yesus datang dari Allah dan Dia kembali kepada Allah. Yang kedua adik-adik, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya Dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Yang ketiga adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi adik-adik, bagi mama papa semuanya. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 berkata demikiannya adik-adik. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, Tuhan Yesus ingin tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Yang keempat adik-adik, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Janji Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan penolong, penghibur. Pada saat Dia naik ke surga, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menemani kita, untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Adik-adik, Tuhan Yesus kembali ke surga. Rumah Tuhan Yesus di surga. Dan kelak kita pun akan masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang mau masuk surga? Surga adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah itu sempurna dan baik. Di sana tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada kekacauan, tidak ada mementingkan diri sendiri. Di surga itu tenang, di surga itu damai, di surga itu sejahtera. Wah, tempat yang sangat menyenangkan, bukan? Di surga juga penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mulia itu apa sih adik-adik? Mulia itu suci, mulia itu kudus. Kalau suci dan kudus artinya tidak ada dosa. Kita yang berdosa bisa nggak masuk surga? Di surga tidak ada dosa. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Dia sudah menebus kita dari dosa. Kita sudah diselamatkan. Satu-satunya jalan menuju surga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik di sini, sudahkah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Kalau yang sudah, tetaplah kerjakan keselamatan itu, tetaplah setia,
tetaplah taat, tetaplah dengar-dengaran. Terus berdoa, terus terhubung dengan Tuhan melalui membaca firman setiap hari. Nah, buat adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kalian. Karena tidak ada jalan lain menuju surga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mau? Nah, nanti kita akan berdoa untuk adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 3 ayat 20. Keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sekali lagi ya, Filipi 3 ayat 20. Keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Keluargaan kita di dalam surga adik-adik. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita dilahirkan di Indonesia. Nah, kalau kewargaan surga, artinya kita dilahirkan dari atas, dari surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu yang luar biasa ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga buat kami. Terima kasih Engkau sangat mengasihi hidup kami. Di mana Tuhan berada, di situ pun kami akan berada suatu hari kelak Tuhan. Di surga tempat yang damai, di surga tempat yang tenang, di surga tempat yang bahagia. Karena kami akan terus berada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, agar terus bisa mendidik kami untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi, menjadikan kami anak yang takut dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, password kita hari ini adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagiku di surga. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagiku di surga. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.